Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, nomor absen 19. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 4 untuk pembukaan video mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebelum kelompok kita menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, kelompok kita akan menjelaskan tentang apa sih itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan persentase PDB. Jadi kalau persentase PDB dari periode tertentu itu lebih tinggi dibandingkan persentase periode sebelumnya, itu menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi sudah meningkat. Lalu saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu, kalau pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi itu hanya mementingkan kenaikan persentase PDB, sedangkan pembangunan ekonomi itu bukan hanya kenaikan PDB, melainkan itu lebih ke perubahan struktural ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pertambahan penduduk. Lalu saya akan membahas mengenai apa saja sih rencana Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia pada tahun 1947. Lalu ada Rencana Kasimo itu pada tahun 1948 sampai 1950. Lalu ada Rencana Urgensi Perkembangan Industri dan Industri Kecil pada tahun 1951 sampai 1952. Lalu ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Itu ada pada tahun 1956 sampai 1960. Lalu ada Rencana Pembangunan Semester Berencana Tahapan Pertama. Itu pada tahun 1961 sampai 1969. Lalu ada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama dan Kedua atau PJP 1 dan 2. PJP 1 dan 2 itu yang pertama Repelita 1 sampai 5 pada tahun 1969 sampai 1994. Lalu ada PJP 2 dengan Repelita 6 sampai 10 pada tahun 1994 sampai tahun 2019. Lalu ada Program Pembangunan Nasional atau Propemnas. Itu pada tahun 1999 sampai tahun 2004. Dan yang terakhir, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Nasional atau RPJPN. Itu dari tahun 2005 sampai tahun 2025 rencananya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Ditetapkan dengan tujuan untuk menjadikan arah sekaligus menjadi keinginan bagi seluruh komponen bangsa atau pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi dan misi serta arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat strategis, koordinat, dan saling melengkapi dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang ada di RPJM. Yang pertama, tahapan RPJM ke-1 pada tahun 2005 sampai 2009. Dengan keterangan penataan ulang pembangunan Indonesia yang segala bidang untuk Indonesia yang adil, damai, aman,
serta demokratis. Lalu tahapan kedua, RPJM kedua pada tahun 2010 sampai 2014. Pemantapan penataan kembali yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM, kemampuan iptek, dan penguatan daya saing perekonomian. Lalu ada RPJM ketiga pada tahun 2015 sampai 2019 dengan keterangan pemantapan pembangunan secara menyeluruh yang menekankan pencapaian dan daya saing kompetitif berdasarkan keunggulan SDA, SDM, serta peningkatan kemampuan iptek. Lalu yang terakhir, RPJM keempat. Nah sekarang nih, pada tahun 2020 sampai 2025. Dengan keterangan percepatan pembangunan di berbagai bidang, yang menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Fajar dari 11 IPA 1, absen 35. Pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2021 terhadap triwulan 1 tahun 2021. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2 tahun 2021 mencapai 4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.772,8 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93%. Sementara dari sisa pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07%. PDB menurut lapangan usaha. Ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2021 dibanding triwulan 1 tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali konstruksi dan pengadaan listrik dan gas yang terkontraksi masing-masing sebesar 2,51% dan 1,17%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,93% dan administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 10,04%. Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan besar eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,07% dan 3,36%. Sementara itu, beberapa langkah usaha lainnya yang tumbuh tinggi diantaranya jasa pendidikan sebesar 6,86%, jasa kesehatan sebesar 3,56%, dan pertambangan dan penggalian sebesar 3,37%. PDB menurut pengeluaran. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 terhadap triwulan 2 tahun 2020 tumbuh sebesar 7,07%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 31,78%, diikuti oleh komponen PK dan komponen PMTB yang masing-masing tumbuh sebesar 8,06% dan 7,54%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Rahmadanti, nomor absen 29. Pada bagian kali ini, saya akan membahas pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2021. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2021 dibanding triwulan kedua tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Pertumbuhan terjadi pada sebuah lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 25,10%. Dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 21,58%. Sementara itu, industri pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,58%. Ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021 terhadap triwulan kedua tahun 2020
tumbuh sebesar 7,07%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 31,78%. Diikuti oleh komponen PKP dan komponen PMTB yang masing-masing tumbuh sebesar 8,6% dan 7,54%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa tumbuh sebesar 31,22%. Kesimpulan dari data tersebut yaitu ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2021 terhadap triwulan kedua tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,7%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Arasid dari kelas 11 MIPA 1, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu pertumbuhan ekonomi semester 1 2021 terhadap semester 1 2020. Ekonomi Indonesia semester 1 2021 terhadap semester 1 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha, informasi dan komunikasi sebesar 7,78%. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 18,51%. Ekonomi Indonesia semester 1 2021 dibanding semester 1 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan adalah informasi dan komunikasi sebesar 7,78%. Diikuti jasa kesehatan dan kegiatan usaha sosial sebesar 7,38%. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,52%. Penyediaan akomodasi, makan minum sebesar 5,35%. Dan pengadaan listrik dan gas sebesar 5,23%. PDB menurut pengeluaran, ekonomi Indonesia semester 1 dibanding semester 1 2020 tumbuh sebesar 3,10%. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 18,51%. Diikuti komponen PKP sebesar 5,49%. Komponen PMTB sebesar 3,46%. Komponen PKRT sebesar 1,72%. Dan komponen PKLNPRT sebesar 0,03%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa tumbuh sebesar 17,30%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jarifah Purwono dari absen urut kelima. Pada bagian kali ini saya akan membahas mengenai produk domestik regional bruto atau PDRB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia, perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021 ini didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi mereka terhadap PDB sebesar 57,92%, yang diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,73%, Kalimantan sebesar 8,21%, Sulawesi sebesar 6,88%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,85%, Maluku dan Papua sebesar 2,41%.
Hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ini melanda dunia dan Indonesia. Namun kali ini Indonesia mencatat adanya perbaikan perekonomian yang terjadi secara menyeluruh. Pertumbuhan perekonomian ini didominasi oleh Pulau Maluku dan Papua yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,75%, yang diikuti oleh Pulau Sulawesi sebesar 8,51%, Jawa dengan di urutan ketiga yaitu 7,88%, Kalimantan sebesar 6,28%, Pulau Sumatera sebesar 5,27%, dan pertumbuhan perekonomian terendah dipegang oleh Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,70%. Dapat disimpulkan bahwa dari data yang ada, pertumbuhan perekonomian dan juga kontribusi terjadi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Pertumbuhan kali ini didominasi oleh Pulau Maluku dan Pulau Papua sebesar 8,75% dan kontribusi yang didominasikan oleh Pulau Jawa sebesar 57,92%. Berikut adalah data dari ringkasan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.